Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Khudh Aqidatak. Dan insyaallah kita masih berada di bab tentang asyirkul akbar. Pertanyaan nomor 20 mengenai dararus syirkil akbar, bahaya konsekuensi dari syirik besar. Kita akan baca terlebih dahulu. Silakan dibuka pertanyaan nomor 20 untuk bab syirik akbar. Tafadhal. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. As-su'al al-ishrin, ma huwa dararus syirkil akbar? Al-jawab, asyirkul akbaru yusabbibul khuluda finnar. Qala Allah Ta'ala, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Surah Al-Maidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa man laqiyallaha yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Rawahu Muslim. As-su'alul 'ashrun, pertanyaan nomor 20. Ma huwa dararus syirkil akbar? Apa bahaya besar syirik akbar? Asyirkul akbar yusabbibul khuluda yusabbibu menyebabkan al-khuluda finnar, kekal di neraka. Syirik akbar bisa menyebabkan orang kekal di neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang zalim tidak akan ada yang mau menolong. Tidak ada yang bisa menolong. Dan yang dimaksud orang zalim di sini adalah orang musyrik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha yusyriku bihi syai'a. Barang siapa yang ketemu Allah dan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalan nara, maka dia akan masuk neraka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kita lanjutkan satu lagi. As-su'alul hadi wal ishrun. As-su'al al-hadi wal ishrun, hal yanfa'ul amalu ma'asyirk? Al-jawab, la yanfa'ul amalu ma'asyirk liqaulihi ta'ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Surah Al-An'am. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka 'anis syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkuh. Rawahu Muslim. Hal yanfa'ul amalu ma'asyirki? Apakah amal bisa bermanfaat jika pelakunya punya dosa syirik? La yanfa'ul amalu, amal tidak akan memberikan manfaat ma'asyirki jika pelakunya punya dosa syirik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang para nabi di surat Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, maka seluruh amal mereka akan terhapus.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, ana aghna. Di situ titiknya hilang, dikasih titik ya. Ana aghna asyuraka. Aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu, anisyirki, untuk dibersamai, disekutukan. Oleh karena itu, man amila amalan asyraka ma'iyya fihi ghairi, siapa yang melakukan amalan dan dia berbuat syirik dengan selain aku, taraktuhu wa syirkah, maka aku tinggalkan dia, aku tinggalkan amalan itu, wa syirkahu, dan berikut sekutunya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik, sekarang kita akan melihat lebih dekat tentang bahaya perbuatan syirik. Sebelumnya mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwa syirik ada berapa? Dilihat dari tingkatan dosanya, ada dua. Yang pertama, syirik akbar. Yang kedua, syirik asghar. Pembahasan kita ada di yang pertama, syirik akbar. Kita tidak sedang membahas dampak buruk dari syirik asghar. Kita fokus untuk dampak buruk syirik akbar. Baik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak sekali ancaman untuk praktek syirik akbar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho ketika dia disekutukan, sehingga Allah berikan banyak sekali ancaman bagi pelaku kesyirikan. Ancamannya beragam. Itu kalau dalam bahasa kita, satu kesalahan tapi pelakunya akan dikenakan pasal berlapis dan hukuman berlapis. Perbuatannya satu, yaitu berbuat syirik. Tapi siapa yang melakukan perbuatan ini, maka dia akan mendapatkan hukuman berlapis. Disebut A, disebut B, ancaman A, ancaman B, dan seterusnya. Sekarang kita akan lihat beberapa ancaman tersebut. Ancaman yang pertama, semua amalnya hapus. Walaupun dia punya amalan sehebat apapun, ketika dia berbuat syirik, enggak ada artinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan kondisi para nabi. Lalu Allah mengakhirinya dengan mengatakan, wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadahum ila siratim mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Di bagian akhir ayat Allah mengatakan, kalau semua para nabi itu, termasuk bapak mereka, keturunan mereka, saudara-saudara mereka, paman-paman mereka, kalau mereka berbuat syirik, maka lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Sehingga walaupun orang itu membawa amal segunung, gak ada nilainya. Makanya kalau ada orang bertanya, kalau ada orang musyrik baik hati, dia suka membantu, dia suka menolong orang lain, suka menabung dan menyiram bunga, memberi makan kucing tetangga, dan seterusnya. Tapi dia musyrik, kelak di yaumil qiyamah gak ada nilainya. Kalau di dunia Allah kasih balasan kepada dia dengan aneka kenikmatan duniawi, tapi ketika di hari kiamat dia tidak punya hak untuk masuk surga. Jangankan mereka, para nabi saja semua amalnya hapus andaikan para nabi itu berbuat syirik. Di antara ayat yang menegaskan bahwa amalnya orang musyrikin tidak diterima oleh Allah, surat At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi
wala ya'tunas salata illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Tidak ada yang menghalangi nafkah dan infak mereka itu diterima. Tidak ada yang menghalangi infak mereka itu diterima selain karena mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya, tidak melaksanakan salat kecuali malas-malasan, dan ketika mereka infak dalam kondisi mereka tidak suka, sehingga ketika hartanya itu dikeluarkan dalam keadaan tidak bahagia, mereka enggak senang. Allah katakan inilah penyebab amal mereka tidak diterima. Baik, sehingga orang kafir punya amalan enggak? Ayat ini menegaskan seperti itu. Tapi amalan mereka tidak diterima oleh Allah dengan sebab mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, kira-kira menurut Anda amal orang kafir, amal orang kafir, satu, amal yang sifatnya ibadah atau yang sifatnya ritual. Yang kedua, amal yang sifatnya sosial. Kita tulis dia amal sosial. Jadi dari dua jenis amal ini, amal ibadah itu seperti sholat, baca Quran, zikir, puasa, kemudian iktikaf dan seterusnya. Amal sosial ya kita tahu seperti membantu orang, menyumbang untuk kegiatan sosial dan seterusnya. Baik, kira-kira untuk orang kafir dari dua jenis amal ini, amal mana yang mungkin mereka kerjakan? Amal yang mana? Sosial. Amal sosial ya. Karena orang kafir gak sholat, orang kafir tidak puasa, orang kafir tidak baca Quran, orang kafir tidak zikir sebagaimana ritual yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka kalau bicara amal orang kafir hanya di posisi amal sosial. Orang kafir punya amal sosial. Dan mungkin ini yang sering ditanyakan orang. Kalau orang kafir bangun jalan, bangun jembatan, nyantuni anak yatim, kemudian nyantuni orang miskin, dan banyak terlibat dalam kegiatan filantropi, membangun bangsa, bahkan membantu banyak orang misalnya, apakah mereka gak dapat surga? Amal sosial mereka hapus, gak ada nilainya. Sehingga ketika mereka melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial, banyak sekali di antara amal mereka yang tidak ada nilainya. Semua amal mereka tidak ada nilainya karena mereka statusnya orang kafir. Baik. Bahkan sampai pun para nabi, tidak ada satu pun di antara mereka yang ketika beramal saleh dan andaikan mereka berbuat syirik, Allah Subhanahu wa taala pasti akan hapuskan seluruh amalnya. Sekarang coba kita lihat firman Allah di surat Al-An'am ayat 87 sampai 88. Menuju surat Al-An'am ayat 87 88. Dimulai dari ayat sebelumnya, Allah bercerita tentang para nabi. Dari ayat 83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Lalu ayat berikutnya Allah menyebutkan beberapa nabi. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Baik, sekarang coba kita hitung, Mbak. Di sini ada berapa nama nabi? Ayat 87. Ada berapa nabi?
83, ayat 83. Ada berapa nabi? Satu. Siapa? Ibrahim. Baik. Ayat 84. Ishak, Yakub, Nuh. Selanjutnya Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Berapa? Totalnya berapa? 10. Sudah 10 nabi. Baik, bawahnya Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Selanjutnya ayat berikutnya Ismail, Yasa, Yunus, Lot. Sudah? Masih ada lagi? Nah, totalnya 18. Ada sebuah syair mengatakan wa fi tilka hujjatuna tsamaniyata asyara nabiyya. Dalam ayat tilka hujjatuna ada 18 nabi. Dan nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya 25. Dan dari 25 itu diantaranya adalah 18 yang disebutkan di beberapa ayat secara berurutan. Dan kalau kita lihat ketika Allah menyebutkan para nabi yang ada di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya tidak sesuai urutan waktu. Ibrahim disebutkan di paling awal. Kemudian ada Ishak, Yakub. Setelah itu Allah menyebutkan tentang Nabi Nuh. Lalu baru kemudian Allah menyebutkan tentang Daud, Sulaiman, Ayub dan Yusuf. Daud, Sulaiman dengan Nabi Yusuf duluan mana? Daud, Sulaiman dengan Nabi Yusuf duluan mana? Duluan? Jauh duluan Yusuf. Karena Yusuf jauh sebelum ada Musa. Yusuf keturunan Ibrahim yang ketiga. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga sangat dekat dengan Nabi Ibrahim. Dan Yakub ketemu Ibrahim, tapi Yusuf tidak ketemu Ibrahim. Lalu kenapa urutannya seperti ini? Termasuk diantaranya Ismail, Yasa, Yunus dan Lut. Ismail dengan Lut duluan mana? Ismail dengan Lut duluan mana? Duluan Nabi Lut. Fa'amana lahu Lut, karena Nabi Lut itu sudah dewasa ketika Ibrahim berdakwah. Lalu Nabi Lut beriman kepada Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai nabi. Sehingga Ismail baru muncul setelah Nabi Lut alaihissalam berdakwah. Baik. Lalu kenapa urutannya seperti ini? Ada satu penjelasan yang sangat bagus sebagai berikut. Konteks ayat ini sebenarnya bercerita tentang Ibrahim berdebat dengan kaumnya. Jadi ayat-ayat sebelumnya di ayat 80 Allah menceritakan tentang perdebatan Ibrahim dengan kaumnya. Lalu di ayat 83 Allah mengakhiri dengan mengatakan wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Demikianlah hujjah yang kami berikan kepada Ibrahim. Kemudian Allah sebutkan dua keturunan Ibrahim yang terdekat, yang ketemu Ibrahim, yaitu Ishak dan Yakub. Lalu Allah sebutkan Nabi Nuh sendirian. Wa Nuhan hadaina min qabl. Sudah, sampai di situ konteks Nabi Nuh selesai. Tidak ada digabungkan dengan nabi yang lain. Wa min dzurriyyatihi, dan di antara keturunannya. Nya di sini kembali ke siapa? Di antara keturunannya kembali ke siapa di situ? Kembali ke, bisa ke semua nabi di atasnya. Karena kita semuanya keturunan Nabi Nuh. Wa min dzurriyyatihi, dan di antara keturunannya juga keturunan Nabi Yakub, otomatis keturunan Nabi Ishak, dan otomatis keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Nuh ini ada Adam, kemudian di bawahnya ada Nuh. Beliau gelarnya apa ini?
Abul Bashar Al-Akbar, bapak manusia senior. Nabi Nuh gelarnya Abul Bashar Al-Asghar, bapak manusia junior. Di antara keturunan Nabi Nuh ada banyak keturunan, di antara garisnya adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim melahirkan Ishak, kemudian di sini melahirkan Yakub. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min dzurriyyatihi, di antara keturunannya adalah Daud, Sulaiman. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf. Di antara keturunannya ada Dawud, Sulaiman, Ayyub dan Yusuf, Musa dan Harun. Berarti kalau kita ditanya ada Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Pertanyaannya, nabi-nabi ini keturunan siapa? Nabi-nabi ini keturunan siapa? Keturunan Yakub, juga keturunan Ishak, otomatis keturunan Ibrahim, dan juga keturunan Nuh. Maka ketika Allah menyebut wa min dzurriyyatihi, dan bagian dari keturunannya, kembali ke siapa? Semua nabi di atasnya. Semua nabi di atasnya ada Nabi Nuh, ada Yakub, ada Ishak, ada Ibrahim. Selanjutnya Allah kumpulkan 5 nabi atau 6 nabi secara berurutan. Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Kenapa 6 nabi ini dikumpulkan? Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Karena 5 nabi ini semua pemimpin. Semua adalah pemimpin. Daud, Sulaiman, Yusuf ini punya kekuasaan. Ayyub pemimpin masyarakatnya. Beliau dulu adalah orang yang sangat kaya raya dan punya status sosial di masyarakat. Musa dan Harun pemimpin kaumnya, yang mereka menjadi hakim terhadap kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengakhiri para pemimpin-pemimpin yang saleh itu di antara para nabi, mereka adalah al-muhsinun, orang yang sudah berbuat baik kepada masyarakatnya. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang al-muhsinun, yaitu para nabi yang dulu menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Baik, lanjutannya Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Berikutnya Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Mereka bukan pemimpin, tidak punya kuasa, tapi mereka hidup dengan kesederhanaan dan ahli ibadah. Dan mereka adalah para ahli ibadah. Sehingga orang-orang yang zuhud, para nabi yang zuhud, di antara potret para nabi yang zuhud, nabi ini Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Karena ibadah mereka lebih dominan dibandingkan aktivitas yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullum minas salihin. Mereka semua adalah orang-orang saleh. Ya. Selanjutnya di ayat 86, Ismail, Yasa, Yunus dan Lut. Ismail, Yasa, Yunus
dan Lut. Ini adalah para nabi dengan kaum yang kecil. Bismillah. Kaumnya Nabi Ismail itu kampung kecil, sebagaimana kaumnya Nabi Yasa, demikian pula kaumnya Nabi Yunus dan Nabi Lut itu kampung kecil, tidak sebesar Bani Israel. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullan faddalna 'alal alamin. Masing-masing kami berikan kelebihan. Masing-masing kami berikan kelebihan dibandingkan yang lain, dibandingkan seluruh alam. Suaranya mengecil. Bismillah. Baterainya habis. Ganti HP. Baterainya ini diganti. Cek. Bismillah. Cek. Wa Ismaila wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Sementara Ismail, Yasa, Yunus dan Lut, mereka semuanya kami berikan kelebihan dibandingkan seluruh alam. Dah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 18 nabi tadi, 18 nabi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min dzurriyyatihim wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Kemudian bapak-bapak mereka, keturunan mereka, saudara mereka. Ada berapa jalur di situ? Ada 3, 18 nabi. Kemudian ada 3 jalur. Yang pertama adalah wa min abaihim, bapak-bapak mereka. Lalu jalur wa dzurriyyatihim, keturunan mereka. Kemudian jalur wa ikhwanihim, saudara mereka. Inilah 3 jalur utama nasab yang disebut dengan jalur usul, jalur furu', dan jalur hawashi. Dari para nabi 18 tadi, kemudian seluruh orang-orang yang berada di atasnya, jalur usul. Wa min dzurriyyatihim, dan seluruh anak keturunannya, berarti jalur furu'. Wa ikhwanihim, dan seluruh saudara mereka, berarti jalur hawashi. Nah, kalau sudah jalur atas bawah kanan atau samping, berarti apa ini? Menyapu semua manusia. Semua manusia yang ada di jagat raya ini hanya ada 3 kemungkinan: usulnya para nabi, furu'nya para nabi, atau hawashinya para nabi. Tidak mungkin keluar dari situ. Apalagi di situ disebutkan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sudah disebutkan Nabi Nuh, ya sudah, berarti mencakup di situ seluruh umat manusia pasca Nabi Nuh. Lalu manusia sebelum Nabi Nuh, ada bapak-bapaknya Nabi Nuh atau paman-pamannya Nabi Nuh. Artinya menyapu semua umat manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa semua umat manusia, Allah kasih aturan.
Dzalika hudallahu yahdi bihi may yasha'u min ibadi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Siapapun di antara mereka yang berbuat syirik, maka akan terhapus semua amal yang telah mereka kerjakan. Sehingga aturan bahwa siapa yang berbuat syirik amalnya terhapus berlaku bagi siapa? Semua manusia. Setelah Allah menyebutkan menyapu semua umat manusia, Allah Subhanahu wa taala kemudian membuat aturan. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Syirik menghapus amal. Sehingga dalam aturan ini tidak ada yang dikecualikan. Para nabi mendapatkan aturan itu, dan manusia selain para nabi juga mendapatkan aturan itu. Karena semua manusia tidak akan bisa keluar dari aturan. Jika dia berbuat syirik, seluruh amalnya hilang tanpa kecuali. Baik, selanjutnya ancaman yang kedua bagi yang berbuat syirik, dosanya tidak diampuni oleh Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni jika dia disekutukan, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kalimat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan, itu ada di dua ayat dalam Al-Quran. Dua-duanya di surat An-Nisa. Yang pertama An-Nisa ayat 48, yang kedua An-Nisa 116. An-Nisa 48 berkaitan dengan pelanggaran Bani Israel. An-Nisa 116 berkaitan dengan ancaman bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan ultimatum itu pernah diberikan kepada Bani Israel. Ultimatum yang sama juga Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ancaman yang ketiga bagi orang yang berbuat syirik, arwahnya dilemparkan dari langit. Bagaimana bentuk arwahnya dilemparkan dari langit? Kita baca dulu di surat Al-Hajj ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahik." Siapa yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan ia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh sekali. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, tentang kisah perjalanan arwah ketika sudah dicabut. Orang musyrik ketika arwahnya sudah dicabut, lalu dibawa oleh para malaikat kemana? Naik ke langit dunia. Begitu sampai di langit dunia, dia minta izin untuk dibukakan, tapi tidak diizinkan. Lalu arwahnya diapain? Dilemparkan oleh malaikat untuk kembali ke jasadnya di bumi. Nah, saat dilemparkan itu, kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih." Siapa yang menyekutukan Allah, maka dia akan dilemparkan dari langit, lalu disambar burung atau disambar angin, diterpa angin ila makanin fi makanin sahik, ke tempat yang sangat jauh. Terus bagaimana itu, Pak? Bagaimana cara dia kembali lagi ke jasadnya? Mudah bagi Allah.
Tapi sebelum dia kembali ke jasadnya, dia terombang-ambing antara langit dan bumi. Sehingga arwah orang kafir mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dia terombang-ambing di antara langit dan bumi. Selanjutnya, ancaman yang keempat, haram bagi pelakunya untuk masuk surga. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidh dhalimina min ansar. Siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga, tempatnya di neraka, dan orang-orang zalim tidak akan memiliki penolong. Baik. Jadi ada berapa hukuman yang diberikan oleh orang musyrik? Ada berapa? 4 yang saya sebutkan. Bisa ditambahkan, ada enggak lagi? Tambahan yang lain. Orang musyrik disebut oleh Allah sebagai orang zalim. Orang musyrik disebut oleh Allah sebagai orang zalim. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang zalim tidak akan memiliki penolong. Sehingga disebut orang zalim, dosanya tidak diampuni. Kemudian apa lagi? Tadi dia diharamkan masuk surga, kekal di neraka. Lalu yang pertama, seluruh kebaikannya tidak diakui. Seluruh kebaikannya tidak diakui. Kemudian arwahnya nanti terombang-ambing, diterpa angin ketika dilemparkan dari langit dunia sebelum balik ke jasadnya. Maka yang bersangkutan ketika di dunia sudah dihukum oleh Allah, itu sebelum masuk akhir kiamat, sebelum masuk hari kiamat, mereka sudah mendapatkan banyak hukuman dari Allah, belum lagi siksaan di alam kubur. Waliyadzubillah. Jika sudah tahu seperti ini bahayanya perbuatan kesyirikan, maka sudah selayaknya setiap hamba yang sadar akan bahaya kesyirikan untuk menjauh sejauh-jauhnya. Sehingga kalau ada sesuatu yang sangat berbahaya, berarti perlu ada apa? Harus apa? Jaga jarak aman. Jika ada sesuatu yang sangat perlu kita lakukan adalah jaga jarak aman. Jika daerah ini adalah wilayah kesyirikan, nah, ini syirik ini, di mana Anda akan berdiri? Di mana Anda akan berdiri? 1, di garis ini. 2, di titik A atau B. Di mana Anda akan berdiri? Di mana, Pak? A atau B? Orang yang berakal dia akan milih ini. Karena kalau saya mepet-mepet kesyirikan seperti ini, wah, saya nggak tahu apakah saya nanti bisa selamat dari syirik atau tidak. Oleh karena itulah Nabi SAW melarang ini, Pak. Area apa ini? Area bahaya. Ini syirik. Di area bahaya ini sudah dilarang, sebab area bahaya ini bisa mengantarkan orang menuju kesyirikan. Contohnya apa, Pak? Sholat menghadap kuburan, kemudian sholat di kuburan, membangun masjid di atas kuburan, lalu misalnya membuat prasasti-prasasti untuk mengenang jasa orang. Karena sejarah kesyirikan seperti dulu timbul disebabkan prasasti. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas tentang sejarah syirik di zaman Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Syirik pertama kali di muka bumi muncul karena urusan orang mati. Sehingga di area urusan kematian, orang mati ya, urusan orang mati itu dari dulu mereka yang menjadi sasaran kesyirikan. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh,
sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim, sebagaimana yang terjadi di zaman para nabi yang lain. Hampir semua kesyirikan itu berkaitan dengan urusan orang mati. Dan termasuk di zaman sekarang. Nabi SAW pernah mengatakan tentang Yahudi dan Nasrani. Apa pelanggarannya Yahudi dan Nasrani? Apa pelanggarannya Yahudi dan Nasrani? Ulaikal ladzina idza matu, mereka itulah apabila ada orang yang mati, para rahib-rahib mereka, banau ala qabrihim masajida, mereka membuat bangunan masjid di atas kuburannya. Wasawwaru tilkas tasawir, dan mereka menggambar, membuat prasasti aneka gambar-gambar orang soleh tadi, baik ahli ibadah maupun tokoh agamanya. Makanya kita diajarkan waspadalah dengan area bahaya ini. Urusan kita dengan orang mati itu cuma satu, doakan. Urusan kita orang hidup dengan orang mati, urusannya apa? Doakan. Sehingga kita diajarkan tetap peduli kepada orang mati, perhatian kepada orang mati. Bagaimana cara kamu peduli dan perhatian kepada orang mati? Doakan. Apalagi Pak? Diberi hadiah amal. Doakan. Kemudian hadiah amal. Contoh hadiah amal, kita beramal atas nama orang mati, untuk amal yang bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang mati, seperti sedekah atas nama orang tua. Apalagi umroh, badal umroh atas nama orang yang sudah meninggal. Apalagi badal haji untuk orang yang sudah meninggal, dan seterusnya. Ada bagian yang ulama beda pendapat, apakah bacaan Quran bisa dihadiahkan atau tidak. Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Namun bagian ini direstui oleh syariat. Selanjutnya, ziarah makam. Ziarah makam. Ziarah makam ini pun semua kuburan, karena tujuannya adalah ingat mati. Pertanyaannya, siapa nabi yang meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW? Semua nabi. Pernahkah ada riwayat Nabi Muhammad SAW ziarah makam para nabi? Satu aja. Pernahkah ada riwayat Nabi Muhammad SAW ziarah makam satu nabi saja? Ada? Anda dapat riwayat itu? Rasulullah SAW datang ke makam Nabi Fulan, Nabi Fulan. Padahal semua wilayah yang pernah dikunjungi Nabi Muhammad SAW, yang paling utara mana Pak? Tabuk. Beliau melewati Madain Saleh. Yang paling selatan, Rasulullah SAW paling selatan kemana? Beliau tidak pernah ke Yaman ya. Beliau mengutus sahabat untuk ke Yaman. Padahal mudah bagi beliau untuk minta kepada Allah. Minta kepada Allah untuk ditunjukkan di mana titik-titik makam para nabi. Ada ribuan nabi yang dimakamkan di bumi ini dan titiknya enggak jelas. Dan beliau tidak pernah nyari makam para nabi, karena bukan proyek yang diajarkan oleh Allah. Apalagi nyari makam habaib. Mereka manusia-manusia yang Allah sucikan, manusia-manusia mulia. Walaupun Nabi Muhammad SAW tahu di mana makam Nabi Musa, tapi beliau tidak mendatangi makam Nabi Musa. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabat, walau kuntu thamma, baik. Rasulullah SAW pernah
bercerita tentang makam Nabi Musa alaihissalam. Ketika Musa dicabut nyawanya, fasa'alallaha ayyudniyahu minal ardil muqaddasah ramyata hajarin. Beliau minta kepada Allah untuk didekatkan dari al-ardul muqaddasah, dari Baitul Maqdis, sejauh lemparan batu. Jadi Anda kira-kira ngelempar dengan kerikil, berapa jarak yang paling jauh? 50 meter ada? Nggak sampai. Tergantung tangannya ya. Anggaplah misalnya 50 meter. Anda lempar dengan kerikil dengan jarak 50 meter. Sudah? Jaraknya tempat wafatnya Musa alaihissalam dengan Baitul Maqdis sejarak ramyata hajarin, sejauh lemparan batu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu thammat la araitukum mawdi'a qabrihi." Andaikan aku ada di sana, tak tunjukkan kepada kalian di mana kuburan Nabi Musa alaihissalam. Ila janibit Tur, kuburan beliau berada di samping Bukit Tur, tahta al-kathibil ahmar, di bawah gundukan pasir berwarna merah. Di mana makamnya, Pak? Sekarang ada 2. Di Yordan ada, di Palestina ada. Jadi yang benar yang mana? Tidak tahu. Wallahu a'lam. Cuman ada yang ziarah ke makam Nabi Musa di Palestina, sebagaimana ada yang ziarah makam Nabi Musa di Yordan. Padahal jauh sekali jaraknya. Namun kita punya pelajaran bahwa Nabi SAW tidak nampak tilas makam ini, walaupun beliau tahu. Beliau sudah sampai di Tabuk, dan Tabuk dengan Palestina sudah dekat. Kenapa enggak sekalian wisata religi ke makam Nabi Musa sekalian? Karena bukan tugas para nabi untuk nyari kuburan. Nah, yang ngaku keturunan nabi nyari kuburan. Tugasnya para nabi tidak nyari kuburan. Sebab tujuan kita bukan mengagungkan kuburan. Kita harus menghargai kuburan orang soleh. Ada ribuan nabi yang terkubur di bumi ini, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberitahu selain kuburannya Nabi Musa. Andai kan aku ada di sana, tak kasih tahu kamu titik kuburannya. Tapi karena beliau ada di Madinah dan beliau tidak mendatangi kuburan-kuburan itu, maka Rasulullah SAW tidak datang ke sana. Berkaitan dengan riwayat ziarah kubur, di kuburan mana Nabi SAW sering ziarah? Di kuburan Baqi. Rasulullah SAW ziarahnya ke kuburan Baqi. Bukan kemudian ngejar kuburan si fulan ada di mana, kuburan Nabi A, Nabi B. Yang mungkin di sekitar bantaran Jazirah Arab ada kuburan para nabi. Tapi Nabi SAW tidak pernah ngejar kuburan-kuburan mereka. Baik. Makanya saya tanya satu hal ya. Pernahkah ada riwayat bahwasanya Nabi SAW ziarah kubur para nabi? Anda menjawab, kami tidak pernah menjumpai riwayat itu. Sebab memang bagian yang seperti ini tidak dianjurkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini semuanya menunjukkan bahwasanya berkaitan dengan masalah kesyirikan yang demikian besar bahayanya. Berarti sudah selayaknya kaum muslimin jaga jarak aman. Di area yang dilarang jangan dekat-dekat. Mereka yang bangun masjid di atas kuburan, mungkin dia bisa bilang, oh kami tidak sujud pada kuburan kok, kami tidak nyembah pada kuburan. Oke lah, kalau betul alasanmu seperti itu, tapi ini dilarang. Bangun masjid di atas kuburan itu hukumnya dilarang. Atau memakamkan jenazah di area masjid, itu juga dilarang. Sehingga antara tempat ibadah yang sifatnya mahdhah seperti masjid, musola dan yang lainnya jangan disatukan dengan kuburan. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillah, selesai untuk bab syirik akbar. Kita beralih ke asyirkul asghar. Kita baca terlebih dahulu, dan insyaallah di pekan berikutnya nanti kita akan tambahkan beberapa catatan.
Tafadhol. السؤال الثاني العشرين والعشرين. السؤال الأول ما هو الشرك ganti bab urutannya dimulai dari nomor 1 ya. Bab asyirkul asghar. السؤال الأول ما هو الشرك الأصغر؟ الجواب الشرك الأصغر هو الرياء. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Surah Al-Kahfi. وقال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. صحيح رواه أحمد. ومن الشرك الأصغر قول الرجل لولا الله وفلان أو ما شاء الله وشئت. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. صحيح رواه أبو داود. Pembahasan berikutnya penulis menyebutkan babun asyirkul asghar. Bab tentang syirik asghar. Pertanyaan yang pertama, ma huwa syirkul asghar? Apa itu syirik asghar? Sama nama tapi beda status. Itu hal yang biasa dalam agama ini. Sehingga ada istilah syirkun akbar, syirkun asghar. Ada istilah kufrun akbar, kufrun asghar. Sebagaimana pula ada istilah nifak akbar, nifak asghar. Ada istilah dosa ya. Dosa besar, dosa kecil. Dosa besar sebutannya apa? Al-kabirah, jamaknya al-kabair. Dosa kecil as-saghirah, jamaknya as-saghair. Asyirkul asghar pengertiannya adalah ar-riya. Di sini beliau memberikan definisi dengan contoh. Sehingga ini bukan definisi yang menyeluruh, tapi definisi yang sifatnya contoh. Dan definisi yang sifatnya contoh itu boleh. HP itu apa sih? Ya, HP kayak gini ini HP. Boleh enggak? Boleh. Tapi apakah itu definisi? Bukan. Yang saya lakukan tadi ketika Anda tanya, apa itu HP? Lalu saya menjawab, HP adalah seperti ini. Apa yang saya tunjukkan ini sifatnya apa? Hanya contoh. Ini bukan definisi. Udah? Karena ada HP yang tidak seperti ini. Sehingga ketika penulis mengatakan syirik asghar adalah riya, berarti sifatnya definisi dengan contoh. Anda kasih catatan di buku ya. Kasih footnote. Ini adalah definisi berdasarkan contoh. Nah, di sini. Syirik asghar adalah riya, kasih tulisan. Ini definisi dengan contoh. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Didefinisikan dengan illa liwahidun. Liwahidun itu salah satu contoh liya'budun. Walaupun definisi liya'budun lebih luas daripada liwahidun. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah? Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah? Loh Pak, semuanya kan pasti ketemu Allah. Lalu apa yang dimaksud mengharapkan pertemuan dengan Allah?
Maksudnya bertemu Allah dalam keadaan dia punya harapan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Apakah orang yang tidak mengharapkan ketemu Allah akan ketemu Allah? Semuanya ketemu Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Allah mengatakan tentang manusia, wahai manusia, sungguh kalian melakukan perjalanan menuju Allah, famulaki, sampai kalian ketemu dengan Allah. Maka semua manusia pasti akan ketemu Allah. Lalu apa yang dimaksud yarju liqa Allah, berharap ketemu Allah? Maksudnya adalah ingin bertemu Allah dalam keadaan punya harapan. Ketemu Allah dalam keadaan punya harapan maksudnya gimana, Pak? Ya, dia punya bekal yang bisa diandalkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yang pingin seperti ini falyamal amalan salihah, hendaknya dia melakukan amal saleh. Apa yang dimaksud dengan amal saleh? Amal sesuai panduan. Hendaknya dia lakukan amal sesuai panduan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Rabbnya ahadan dengan. Dan yang kedua ini berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah, syahadat tauhid. Sehingga kalau Anda perhatikan dua syarat di mana seseorang bisa mendapatkan harapan indah di sisi Allah. Pertama, beramal saleh, yaitu amal yang sesuai panduan Nabi. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah, artinya dia menjaga tauhid. Berarti dua ini adalah dua kalimat syahadat. Dua itu adalah dua kalimat syahadat. Siapa yang ingin ketemu Allah dalam keadaan dia punya harapan untuk mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah, jaga sunnah Nabi SAW dan jaga tauhid kepada Allah. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Lalu beliau menjelaskan yang dimaksud adalah ar-riya. Kalian di sini siapa? Para sahabat. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai para sahabat adalah riya. Aku paling takut ketika kalian tertimpa riya. Makanya para sahabat merasa sangat bersalah, merasa sangat berdosa saat mereka melakukan amal soleh dalam posisi mereka punya riya. Mereka sangat bersalah. Hadis sahih riwayat Ahmad. Wa minasyirkil asghar, dan di antara bentuk syirik asghar adalah ketika seseorang mengatakan laulallahu wa fulan, andaikan bukan karena Allah dan karena fulan. Atau dia mengatakan masya Allah wa syi'ta, ini sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la taqulu masya Allah wa sya'a fulan, jangan kau ucapkan masya Allah dan sya'a fulan, ini kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu masya Allahu thumma sya'a fulan, tapi ucapkanlah ini sesuai kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Nah, insyaallah rinciannya berkaitan dengan syirik asghar akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan di kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga menyebutkan banyak sekali detail amalan-amalan yang statusnya syirik asghar.
Demikian, semoga yang kita pelajari ini memberi manfaat bagi hidup kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan dari jamaah umroh ANB yang tinggal di luar negeri. Ustadz, saya tinggal di negara kafir. Di sini penggunaan kartu kredit sangat masif, khususnya untuk pembayaran apartemen, gas, listrik, air, dan tol, di mana metode pembayarannya diwajibkan menggunakan kartu kredit. Apakah dalam hal ini ada udzur syar'i atau kami tetap berdosa jika menggunakan kartu kredit tersebut? Coba kita perhatikan berikutnya. Ada akad mubah, tapi akad mubah ini mengandung aturan yang masalah. Saya tulis saja klausul bermasalah. Akadnya mubah, tapi dalam akad mubah itu ada klausul yang bermasalah. Sudah? Apakah keberadaan klausul bermasalah ini menyebabkan akad yang mubah tadi jadi haram? Atau dia tetap mubah, namun klausul yang bermasalah ini tidak boleh ditunaikan? Jawabannya adalah yang kedua. Sehingga akadnya tetap mubah, namun klausul bermasalah tidak boleh ditunaikan. Nah, pertanyaannya, jika kita terlibat dengan akad yang modelnya seperti ini, ketentuan apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, klausul bermasalah itu sifatnya sepihak. Dalam arti kita tidak berhak untuk ikut serta menetapkan perjanjian. Maka kalau misalnya kita mengusulkan, tolong dong klausul bermasalah ini dicoret, nggak diterima. Pak, sistem kami adanya kayak gini. Bapak setuju tanda tangan, kalau nggak setuju ya sudah. Adanya kayak gini, nggak mungkin bisa diubah. Maka posisi klausul bermasalah itu sifatnya apa? Sepihak. Sehingga konsumen sama sekali tidak ikut terlibat. Yang kedua, klausul bermasalah dia memungkinkan untuk dihindari konsekuensinya. Jadi misalnya poin klausul bermasalah itu begini: jika Bapak telat bayar kena denda. Sehingga yang bermasalah di mana? Dendanya. Mungkinkah untuk dihindari? Mungkinkah untuk dihindari? Sangat mungkin. Caranya gimana? Jangan telat bayar. Sehingga kalau Anda bayarnya on schedule, sesuai dengan waktu yang diberikan, tidak sampai jatuh tempo, maka Anda akan terselamatkan dari dampak buruk konsekuensinya. Dah? Yang ketiga, akad itu menjadi kebutuhan utama. Menjadi kebutuhan utama. Kita akan mengalami kesulitan hidup kalau tidak terlibat dalam akad itu. Karena ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga dalam posisi ketika kita tidak terlibat dalam akad itu, mungkin kita akan banyak mengalami kendala. Baik, ketika tiga unsur ini ada, maka diizinkan untuk tetap ikut akad mubah walaupun ada klausul bermasalah. Contoh ya, misalnya listrik pasca bayar, pakai dulu baru bayar, ya. Penggunaan listrik pasca bayar, di situ ada klausul, kalau Anda telat bayar rekening listrik, maka Anda kena
denda. Baik. Klausul itu sepihak enggak? Sepihak? Bisa enggak konsumen terus tiba-tiba datang ke PLN, saya minta Pak ini dicoret Pak ya. Nanti berapa biaya penghilangan klausul ini saya yang bayar. Oh cukup pakai materai 10.000, dicoret tempeli materai. Bisa? Tidak bisa. Sehingga Bapak kalau setuju tanda tangan, kalau enggak ya sudah, tidak kita install. Yang kedua, mungkinkah bisa dihindari konsekuensinya? Mungkin. Caranya? Dengan cara Anda bayar tepat waktu. Yang ketiga, apakah itu jadi kebutuhan utama? Iya. Kita hidup tanpa listrik susah. Anggaplah misalnya tidak ada listrik prabayar, adanya cuma pasca bayar semua. Wah, kalau kita hidup tanpa listrik Pak, kesulitan hidup kita untuk zaman sekarang. Maka tiga ini memenuhi, sehingga andaikan kita mengambil program listrik pasca bayar, dalam posisi ada masalah-masalah tadi, hukumnya boleh. Nah sekarang kita masuk pada kasus kartu kredit 0% bunga. Posisi kartu kredit 0% bunga, di situ kalau dia bisa bayar tepat waktu, tidak ada denda. Sebenarnya akad apa yang terjadi di sini? Akad utang. Baik. Lalu di situ ada klausul penalti. Iya, Pak. Ada klausul apa? Penalti. Anda akan terkena penalti jika telat bayar. Penalti telat. Bisa nggak ini dihapus? Nggak bisa. Sistemnya seperti itu. Kalau Anda telat bayar kena penalti. Akad utamanya akad utang. Akad utang ini akad mubah atau tidak? Mubah. Cuman ada penalti kalau telat bayar. Nah, posisi klausulnya sepihak, bisa dihindari. Dan tadi ada sampaikan, kita kalau di luar negeri hanya bisa menggunakan jaringan kartu kredit. Jaringan kartu kredit sebenarnya itu tujuannya hanya masalah jaringan. Hanya bisa menggunakan jaringan kartu kredit untuk aneka pembelanjaan yang dibutuhkan, mulai dari masalah tempat tinggal, transportasi, dan seterusnya. Jika demikian keadaannya, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, apakah khitan dengan laser bisa disamakan dengan pengobatan dengan kai yang sebaiknya dihindari? Wallahu a'lam, saya tidak tahu itu apakah masuk kai atau tidak. Coba nanti kita pelajari lagi. Berikutnya Ustaz, seorang istri dititipi oleh suami uang untuk biaya anaknya sekolah mengambil spesialis dokter. Kemudian oleh si istri tersebut uang itu dibelikan emas, sudah mendapatkan 100 gram lebih dan sekarang sudah 1 tahun. Apakah emas tersebut harus dizakati sang istri atau anaknya? Uang tersebut wajib dizakati walaupun berwujud uang. Demikian pula ketika berwujud emas juga wajib dizakati dengan wujud emas. Lalu yang bayar zakat siapa? Zakatnya diambilkan dari emas itu atau dari uang itu, sehingga zakat itu ngiris sebagian unsurnya. Maka kalau ini adalah harta tadi, ini harta di atas nisab, mau dizakati, Anda ambil 2,5%, diiris 2,5%, ya. Tersisa nanti diambil terus 2,5% sampai dia di bawah nisab, selesai, tidak wajib dizakati. Sehingga zakat tidak digantikan oleh orang lain, tidak menggunakan harta orang lain. Jadi misalnya emas 100 gram, yang zakati pamannya, pakai duit pamannya, ya ini keliru dalam pembayaran zakat. Meskipun boleh, namun ketentuannya berarti pamannya ngasih uang dulu kepada anak ini, terus dikeluarkan zakat. Karena pada asalnya zakat itu dikeluarkan dari harta tersebut. Ini emas 100 gram dicuil 2,5 gram. Dia nggak bisa Pak, emas dicuil 2,5 gram. Ya kalau begitu Anda bayarkan dalam bentuk uang,
senilai emas 2,5 gram. Baik, berarti itu sama dengan ibunya ngasih uang kepada anak ini untuk dipakai pembayaran zakat emas tersebut. Boleh seperti ini? Insya Allah tidak masalah. Tapi yang dipakai bayar itu bukan utang ya. Kok ibunya mikir nanti kamu harus bayar utang ke saya? Ini beda lagi ceritanya. Sehingga ini sifatnya adalah dia menambahkan sejumlah uang, lalu ini yang digunakan untuk zakat. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, jika anak kecil bersin, apakah kita dianjurkan untuk mendoakannya sementara anak tersebut tidak membaca hamdalah? Kita dianjurkan untuk mendoakan yarhamukallah apabila yang bersin dia membaca alhamdulillah. Kalau yang bersin tidak membaca alhamdulillah, maka kita tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh Nabi SAW untuk mendoakan yarhamkallah. Seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, "Idza atasha ahadukum wal yahmadillaha fashammituhu." Kalau salah seorang di antara kalian bersin dan dia membaca alhamdulillah, maka doakanlah. Wa illam yahmadillaha fala tushammitu. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan doakan yarhamukallah. Kalau ada yang bersin, dia tidak mengucapkan alhamdulillah, Anda mengucapkan yarhamukallah, tidak sesuai sunnah. Ini justru menyalahi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau anak kecil gimana? Jika dia anak kecil yang bisa diajari, misalnya di usia 6 tahun atau 5 tahun atau sudah tamyiz, maka orang tua bisa memancing. Misalnya dia wahing, kalau wahing keluar suara apa? Tahu. Lalu orang tua ngajari, kalau bersin baca apa? Baca, dia mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu orang tua mendoakan yarhamukallah, sehingga dia dipancing untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau dia belum bisa diajari, umur 2 tahun ke bawah atau 3 tahun ke bawah, yang dia nggak bisa diajari? Jika dia belum bisa diajari, ulama beda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganjurkan untuk dibacakan alhamdulillah oleh walinya. Walinya itu bisa bapaknya, bisa ibunya, atau siapapun yang sedang membawa anak ini, sehingga dia yang mengucapkan alhamdulillah, lalu nanti mendoakan sendiri yarhamukallah. Namun pendapat ini dinilai lemah oleh Ibnu Muflih, dan beliau menganggap bahwasanya zahir hadis menunjukkan bacaan hamdalah itu dari pihak yang bersin dan tidak bisa diwakilkan, sehingga walinya tidak perlu membacakan alhamdulillah. Pendapat yang kedua, anak ini didoakan dengan doa barokah, sehingga saat dia bersin dia tidak bisa membaca alhamdulillah, sehingga kita tidak mendoakan yarhamukallah, tapi kita doakan barakallahu fik. Kita doakan dengan doa barokah. Ibnu Muflih membawakan sebuah riwayat dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah dari Abdullah bin Imam Ahmad, bahwa beliau menganjurkan kalau ada anak bayi yang bersin agar didoakan burika fihi, semoga Allah memberkahinya. Namun beliau menyarankan agar ini tidak dijadikan sebagai rutinitas karena tidak ada dalil. Artinya sesekali jika ada bayi bersin, anak kecil yang bersin yang dia belum bisa diajari, Anda doakan keberkahan untuknya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.